Oke, ini untuk kepentingan nanti untuk pelaporan. Jadi saya record dan mungkin nanti ada yang dalam bentuk screenshotan, bisa juga nanti dalam bentuk video itu yang disampaikan. Kita mulai untuk pertemuan kita hari ini, pertemuan perdana untuk refleksi pembekalan di minggu pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini alhamdulillah namadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Robi, kemudian salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan sampaikan juga kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Oke, pada kesempatan kali ini perdana juga untuk kita berjumpa ya walaupun secara daring untuk refleksi bagaimana kalian mengikuti pembekalan di pekan pertama. Sudah ada beberapa materi yang sudah disampaikan, baik itu dalam bentuk materi ataupun juga dalam bentuk pesan penugasan yang disampaikan oleh beberapa kepala lembaga. Nah, jadi dalam refleksi ini kita akan melihat seberapa jauh pemahaman kalian tentang materi yang tadi disampaikan dan apakah kalian mengikuti eh, pembekalan ini tanpa ada hal yang terlewatkan, terutama untuk informasi-informasi penting ya terkait dengan apa yang nanti akan kita lakukan dalam 4 bulan ke depan. Oke, sebelum kita refleksi, karena ini pertama, saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Mungkin dari nama itu sudah ada ya di web resmi dari eh, kampus mengajar. Kemudian juga kalian sudah mengetahui untuk nama Ferry Bahtiar Rinaldi, asalnya dari Universitas Galuh, tepatnya di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari program studi Pendidikan Biologi. Nah, kalian yang di sini ini berasal dari beberapa institusi, kemudian juga dari beberapa jurusan. Mungkin untuk sekarang, sebelum kita ke refleksi, silakan kalian bisa memperkenalkan terlebih dahulu terkait nama, kemudian juga domisili, sehingga nanti kita bisa memperkirakan eh, mungkin tidak kalau nanti kita sesekali melakukan refleksi atau melakukan koordinasi secara luring. Silakan bisa dimulai dari siapa terlebih dahulu. Juragan. Dari saya dulu kali ya, Pak. Iya, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, nama saya Mita Putri Sindiawati. Jurusannya dari PGSD dari Universitas Pendidikan Indonesia. Untuk alamatnya saya dari Ciamis di Sindang Rasa, namun pada saat ini saya sedang berada di Bandung, Bapak. Dan insya Allah di minggu kedua atau akhir minggu baru bakal pulang ke Ciamis. Mungkin segitu perkenalannya. Salam semuanya. Baik, terima kasih Mita. Dilanjutkan dengan yang lain. Baik, perkenalkan nama saya Alam Salsabila dari Universitas Siliwangi, jurusan manajemen. Tempat tinggal saya saat ini di Sindang Rasa dan saya berada di Ciamis. Jadi kalau mau luring bisa, Pak.
Ya, baik. Izin memperkenalkan diri Bapak dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Hilda Lutfia. Untuk asal universitas, saya dari Universitas Pendidikan Indonesia, Kampus Tasikmalaya, jurusan PGSD, dan untuk domisili saya dari Barekbek Ciamis, Bapak. Terima kasih. Oke, silakan. Selanjutnya, ya baik Bapak, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sylvia Pridiani, Bapak, dari program studi pendidikan guru anak usia dini Universitas Pendidikan Indonesia, Kampus Tasikmalaya. Salam kenal Bapak dan teman-teman semuanya. Oh iya, asal saya dari Linggasari, Pak. Baik Pak, izin memperkenalkan diri. Nama saya Indira Dewi Darmawan. Saya dari Pendidikan Ekonomi di Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung. Untuk saat ini saya berada di Ciamis di Jalan Insinyur Haji Juanda, Pak. Oke, terima kasih untuk perkenalannya. Berarti ini semuanya dari Ciamis ya. Cuman beda dikit, jadi nanti sewaktu-waktu kita bisa sekali untuk melakukan sharing session atau refleksi secara luring. Nanti kita lihat sesuai dengan situasi dan kondisi saja. Kalau tidak memungkinkan untuk luring, nanti kita tetap laksanakan secara daring. Tapi kita usahakan ada yang kita laksanakan secara luring. Seminggu ini kita sudah melaksanakan, kalian sudah mengikuti pembekalan. Di sini saya share dulu untuk jadwal pembekalan yang sudah kalian ikuti. Di hari pertama, hari Senin, itu sudah melaksanakan pembekalan untuk konsep dasar pedagogi, kemudian kompetensi andragogi. Kemudian juga sudah melaksanakan pretest untuk pembekalan di minggu pertama. Mungkin untuk yang pendidikan di sini, ini hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu asing ya. Entah itu bicara tentang pedagogi, kemudian juga andragogi. Untuk yang di luar pendidikan atau yang non-dik, tadi ada yang dari manajemen ya. Ya, jadi untuk yang dari manajemen, ya. Ya, Ya, jadi untuk yang dari manajemen, mungkin nanti harus lebih kerja keras ya dibanding yang lain, karena di sini untuk yang berasal dari pendidikan, dasar-dasarnya sebenarnya sudah ada untuk pedagogik dan andragogik, dan untuk yang di luar dari pendidikan, ini harus mungkin kerja kerasnya jauh lebih dibandingkan yang berasal dari pendidikan. Nah, untuk materi di hari pertama, di sini ada yang kurang paham, kemudian intinya apa sih dari pembahasan di materi di hari pertama? Mungkin dari salah satu di antara kalian ada yang bisa menyampaikan berkaitan dengan pedagogik ataupun juga andragogik. Intinya itu apa sih? Jadi nanti yang lain itu bisa ikut menyimak. Kemudian kalau ada yang kurang paham nanti kan bisa saling apa ya bisa diskusi di sini berkaitan dengan pedagogik dan andragogik. Ya, Silvi, silakan. Baik Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Izinkan saya untuk merangkum mungkin ya Pak, hasil Ya. dari pematerian pas hari pertama. Saya merangkum mengenai konsep dasar pedagogi. Nah, pada dasarnya pedagogi itu sudah diajarkan Pak dalam mata kuliah saya pada semester lalu, semester 5. Jadi masih anget-angetnya nih. Nah, jadi masih apa istilahnya masih saya ingat dan diperjelas lagi dengan pematerian yang disampaikan oleh Pak Is. Ya. Penyampaian yang begitu luar biasa oleh Pak Is dan membuat saya itu benar-benar ternyata mohon maaf, ternyata pembelajaran selama satu semester itu bisa dirangkum dalam satu waktu kegiatan. Nah, itu pun mencakup, menurut saya itu sudah mencakup keseluruhan dari pembelajaran di kuliah saya gitu. Nah, konsep pedagogi sendiri itu adalah seni mengajar gitu, Pak. Di mana kita itu nantinya calon pendidik itu harus mempunyai skill atau cara mengajar
Nah, di mana dimulai dari berbicara, penampilan, first impression juga perlu kita tanamkan atau kita tumbuhkan dalam mengajar kepada anak gitu. Khususnya kan kalau saya di anak usia dini, jadi benar-benar first impression itu penting gitu anak. Nah, kemudian juga untuk pendidikan sekolah dasar, elementary school juga hampir sama lah 11-12. Mungkin untuk konsep dasar pedagogi lebih ke kita tuh harus lebih berpusat kepada murid gitu. Mengetahui apa kebutuhan murid, apa yang diperlukan, terus mengetahui juga bisa jadi dari kepribadian murid itu sendiri. Misalkan Pak, ada satu orang murid nih yang dalam tanda kutip kurang baik. Nah, kita tuh emang perlu memperhatikan murid tersebut, namun tidak melupakan murid-murid yang lain karena satu murid tersebut. Nah, di mana itu adalah cara guru dalam mempelajari ilmu pedagogik tersebut. Terus sebagai guru juga harus tentunya harus menguasai materi yang akan disampaikan. Bagaimana tidak gitu, kita seorang guru harus bisa kan ada istilah guru itu belajar sepanjang hayat. Harus maka dari itu guru itu harus menguasai materi yang akan disampaikan. Terus guru juga harus mengasah kreativitasnya gitu Pak. Baik itu dalam berpikir kreatif, menemukan inovasi-inovasi terbaru gitu. Nah, kreatif di sini bisa digunakan dalam pembelajaran, Pak, dimulai dari pendahuluan, bagaimana sih membangun atau merancang pendahuluan saat belajar dengan baik. Kemudian ada di inti. Nah, di inti itu kita harus merancang strategi bagaimana agar anak paham dengan cara kita mengajarkan suatu materi gitu dengan ilmu pedagogi. Selanjutnya ada penutup gitu, di mana kita harus ada memberikan feedback kepada anak gitu, terus memberikan refleksi dan tindak lanjut. Mungkin itu saja sih Pak yang saya pahami mengenai ilmu pedagogi dari pematerian Pak Iswoyo. Terima kasih. Oke, terima kasih. Itu penjelasan yang cukup gamblang ya berkaitan dengan pedagogi. Kemudian dari yang lain ada tambahan atau cukup untuk yang barusan disampaikan? Silakan Mita. Ya baik Bapak, izin menambahkan mungkin tadi udah cukup jelas sebenarnya yang dijelaskan sama Silvi. Cuman tadi tuh tidak hanya kita kayak mengetahui kebutuhan anak, tapi juga saat pembelajaran tuh materi yang disampaikan sebisa mungkin itu tuh kayak bermanfaat bagi anaknya dan bisa dikaitkan dengan lingkungan yang benar-benar dibutuhkan oleh anaknya gitu. Kayak misal tuh kayak pembelajaran IPS tentang air misal, terus kita pakai model pembelajaran yang benar-benar tuh berfokus pada anak gitu, bukan hanya ceramah saja. Seperti yang kita ketahui bahwa saat di sekolah tuh banyak beberapa guru yang hanya ceramah saja gitu. Nah sebenarnya kan banyak gitu model pembelajaran, misalnya PBL, PJBL, inquiry dan lain sebagainya gitu ya. Nah mungkin kita bisa pakai pembelajaran tentang PJBL. Terus misal di lingkungan itu tuh ada masalah tentang air. Nah, bisa kita kaitkan dengan permasalahan yang ada di lingkungan sekitar gitu pada anaknya, di mana si anak tuh disuruh untuk memecahkan masalah yang berada di lingkungan sekitarnya. Mungkin seperti itu, Bapak. Oke, terima kasih Mita. Dari yang lain ada tambahan lagi yang kalian pahami dari pembahasan di materi di hari pertama? Untuk konsep pedagogi atau bisa langsung masuk ke kompetensi andragogi atau apa bedanya andragogi dengan pedagogi? Silakan Mita. Baik, Bapak izin menambahkan tentang konsep andragoginya. Jadi Iya, di situ yang saya pahami dan pernah saya belajar waktu semester pertama, bahwa andragogi itu di sini teori pembelajaran orang dewasa gitu, di mana maksud di sini tuh si orang dewasa itu belajar secara berbeda-beda sesuai dengan karakter dan juga keunikannya masing-masing gitu ya. Nah, terus di sini yang saya pahami juga ada beberapa prinsip gitu yang diterapkan di andragogi ini. Pertama tuh ada konsep diri, ada pengalaman, ada kesiapan untuk belajar, orientasi untuk belajar, dan juga motivasi. Nah,
Untuk perbedaannya apa sih antara pedagogik dan juga andragogik? Nah, kalau misalnya pedagogik itu di sini tadi kan seni mengajar, berarti lebih fokus kepada guru dan kompetensi guru dalam pembelajaran. Nah, sedangkan andragogi di sini tuh menekankan lebih besar itu pada keterlibatan aktif belajar dan pembelajaran mandiri. Jadi di sini tuh lebih kalau secara sederhananya tuh berfokus pada siswa. Jadi siswa di sini yang aktif dalam pembelajaran karena di sini tuh pembelajaran itu disesuaikan dengan pengalaman dirinya sendiri, juga berorientasi pada untuk mengajar, untuk belajar, untuk mendapatkan apa yang dia inginkan gitu, untuk dia ingin ketahui gitu. Dan juga motivasinya itu bisa berasal dari dirinya sendiri atau juga dari orang lain, tapi lebih ke motivasi yang berasal dari dirinya sendiri untuk mengetahui apa yang dia ingin ketahui. Mungkin seperti itu, Bapak. Oke, terima kasih. Yang lain paham tidak berkaitan dengan apa yang barusan sudah disampaikan? Entah itu berkaitan dengan pedagogik ataupun juga dengan andragogik. Dari Ellen, bisa dipahami? Ini kan ini materi-materi berkaitan dengan kependidikan. Ellen kan bukan apa? Basicnya bukan dari pendidikan atau non-dik. Di sini ada kesulitan atau tidak untuk memahami tadi pedagogik, andragogik? Untuk kesulitan sebenarnya enggak Pak, tapi jadi kayak belajar hal baru gitu loh Pak. Jadi kayak mempelajari sedikit demi sedikit dan udah ada rangkumannya Pak. Jadi saya sedang pelajari. Oke. Jadi itu hal yang nampak baru ya untuk yang berasal dari non-dik, tapi bukan suatu yang sulit itu untuk dipelajari karena itu berupa teori-teori yang nantinya bisa dikembangkan pada saat nanti ketika sudah mulai ke penugasan. Dan mudah-mudahan nanti bukan hanya Ellen tapi yang lain pun nanti tetap ya tetap belajar. Bukan hanya kalian, saya pun nanti akan tetap juga belajar. Ini berkaitan dengan tadi pedagogi, andragogi ataupun hal yang lain. Karena prinsip kita untuk yang jadi guru atau calon guru ataupun yang lebih dari itu kita mempunyai prinsip untuk belajar sepanjang hayat. Karena apa yang dipelajari itu biasanya terus berkembang atau dinamis sehingga nanti kita harus belajar ataupun menyampaikan apapun itu yang sifatnya itu termutakhir. Oke, untuk pedagogik, andragogik mungkin cukup ya untuk pembahasan hari pertama dari Hilda dan Indira. Bagaimana untuk materi hari pertama? Ada kesulitan untuk memahami yang sudah disampaikan di materi hari pertama? Insya Allah Bapak tidak. Untuk tadi kan ada tambahan juga dari Mita dan Silvi, jadi insya Allah mudah-mudahan semakin mengerti dan bisa dimanfaatkan kembali untuk nanti pembekalan Bapak. Iya, mantap. Indira? Sejauh ini masih aman Pak untuk masalah itu. Oke, kalau masih aman, berarti kita anggap kalian sudah memahami apa yang disampaikan di hari pertama untuk pembekalan. Kemudian di hari kedua itu sudah masuk ke materi tentang di sini ada asesmen kognitif dan yang non kognitif, kemudian juga konsep dasar kurikulum merdeka. Ini berarti kita fokus di SD. Untuk materi ini ada yang mau sedikit memberikan ulasan berkaitan dengan apa itu asesmen kognitif, kemudian juga asesmen non kognitif, kemudian juga sedikit berkaitan dengan konsep dasar dari kurikulum merdeka di SD. Silakan siapa saja boleh, terutama untuk yang tadi belum terlalu ini, Hilda, kemudian Indira, Ellen, ataupun yang lain. Hilda boleh, silakan. Baik, terima kasih Bapak atas kesempatannya. Sebelumnya ini
sepemahaman saya ya Bapak tentang mengenai asesmen kognitif dan non kognitif. Mungkin untuk dasar utama dari asesmen itu adalah sebuah penilaian. Tentunya kita sebagai guru ataupun nanti kita akan pembekalan di sebuah SD kepada anak-anak dan pastinya mengajar, pasti kita memerlukan yang namanya penilaian. Maka dari itu, sebuah penilaian itu diperlukan untuk melihat seberapa jauh anak tersebut bisa memahami tentang tujuan pembelajaran yang kita sampaikan gitu. Dan untuk asesmen kognitif mungkin ke ranah yang lebih formal seperti UTS ataupun UAS gitu. Kalaupun untuk asesmen non kognitif itu adalah penilaian secara sikap ataupun moral peserta didik dalam pembelajaran tersebut ataupun hal-hal yang bisa dimanfaatkan oleh dirinya dalam kehidupan sehari-hari dari pembelajaran yang telah dicerna ataupun yang telah disampaikan oleh gurunya kepada mereka sendiri gitu. Untuk asesmen itu prinsipnya mempunyai yang pertama itu valid, yang kedua itu konsisten, yang ketiga itu adalah adil, yang keempat itu fleksibel, yang kelima itu adalah memberikan umpan balik. Jadi pastinya dalam setiap asesmen itu diperlukan hal-hal yang sangat formal untuk melihat seberapa jauh mereka ataupun peserta didik bisa memahami dalam pembelajaran yang disampaikan oleh kita sebagai gurunya gitu. Lalu dalam asesmen juga ada asesmen terhadap hasil belajar, ada asesmen terhadap belajarnya, dan ada asesmen terhadap proses belajarnya gitu. Lalu untuk asesmen non kognitif bisa berupa dengan jikalau peserta didiknya kurang untuk bisa bersikap ataupun bermoral, mohon maaf bisa dengan bicara dengan orang tuanya ataupun bicara dengan tentang keseharian mereka apa yang tidak bisa dia ungkapkan sehingga perilakunya agak melenceng ataupun tidak terpuji begitu. Lalu untuk dalam menyusun sebuah asesmen itu tentunya yang pertama itu kita menyusun yang namanya capaian pembelajarannya. Jadi apa yang akan kita capai dalam proses pembelajaran tersebut. Sesudah capaian pembelajaran kita menyusun untuk ATP ataupun alur tujuan pembelajarannya. Jika sudah mencapai alurnya ataupun sudah ada nih alurnya antara pembelajaran yang akan kita sampaikan, kita bisa menyusun untuk apa sih mapelnya, apa yang dikembangkan dalam mata pelajaran tersebut, lalu kelasnya apa sehingga hal yang kita berikan itu sesuai dengan tingkatan merekanya gitu. Apalagi di SD kan ada fasenya gitu, ada fase A dan fase B dan fase selanjutnya gitu. Lalu untuk yang selanjutnya itu adalah modelnya ataupun pemberian asesmen yang sekiranya dapat berdampak kepada peserta didiknya gitu. Mungkin sekian Bapak, terima kasih. Ini sudah cukup lengkap ya sampai ke bagaimana praktek dari kurikulum Merdeka itu sendiri, termasuk untuk di administrasinya pun itu sudah sedikit dibahas. Kan dari yang lain ada yang mau menambahkan, mau melengkapi atau apa, silakan. Dari apa yang sudah didapatkan, ya boleh. Mungkin menambahkan sedikit Pak untuk yang non-kognitif itu lebih kepada kesejahteraan dan emosional siswanya gitu Pak. Dan ada juga prinsip yang asesmen non-kognitif ini juga melihat gitu ya. Tadi kan kalau kognitif itu lebih ke nilai capaian siswa. Nah, kalau misalkan non-kognitif ini lebih kepada psikologi siswa dan keaktifan gitu pada siswa saat pembelajaran di rumah dan kondisi keluarga siswa tersebut, Pak. Mungkin cukup sekian, boleh ditambahkan dari yang lain. Oke, terima kasih Indira. Dari yang lain, ada tambahan lagi? Izin menambahkan kali ya Pak, untuk Ya, materi yang hari yang sama, yaitu pembelajaran dan asesmen dalam kurikulum Merdeka, Merdeka di sekolah dasar. Kurikulum Merdeka itu adalah menyatakan bahwa pendidikan itu harus mampu mewujudkan manusia yang merdeka, yakni manusia yang mandiri, berdiri di atas kaki sendiri, dan mampu mempelajari suatu hal di luar pembelajarannya.
Nah, lalu di dalam kurikulum Merdeka ada Merdeka Belajar dan Merdeka Mengajar. Apa itu perbedaannya? Merdeka Mengajar itu adalah lebih fokus kepada kebebasan bagi guru untuk mengembangkan kreativitas dan inovasinya dalam proses belajar kepada siswanya tanpa adanya beban dan tidak terlalu terikat pada berbagai aturan. Nah, sedangkan Merdeka Belajar adalah usaha untuk mencapai perubahan tingkah laku yang bermakna dan berkarakter dalam menyelesaikan masalah kehidupan melalui situasi. Merdeka Belajar ini fokusnya ke siswanya. Lalu ada syarat-syarat pembelajaran yang memerdekakan. Yang pertama, bersedia menerima, mengenal dan mencintai peserta didiknya, bersedia berpusat pada peserta didiknya, lalu ada bersedia untuk terus belajar, dan bersedia berkolaborasi dengan sekolah dasar, peserta didik, dan orang tua dan masyarakat. Lalu ada hal-hal esensial dalam kurikulum Merdeka. Yang pertama adalah capaian pembelajaran, yaitu hal yang berisi tentang rangkaian kegiatan guru dalam mencapai hasil bagi siswanya. Yang kedua adalah guru boleh memilih secara tematik terpadu atau parsial berbasis muatan pelajaran sesuai kebutuhan peserta didiknya. Yang ketiga, setiap anak tidak dituntut untuk mencapai seluruh CP atau capaian pembelajaran. Yang keempat, teknik penilaian beragam dan tidak berfokus pada aturan. Yang kelima, pembelajarannya berdiferensiasi. Yang terakhir, ada pembelajarannya berbasis proyek. Itu saja tambahan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Ellen. Di materi di hari kedua ini ada yang bermasalah atau ada masalah dengan materi di hari kedua? Atau sudah cukup? Oke, kalau sudah cukup untuk hari kedua, saya anggap kalian sudah bisa memahami apa yang disampaikan pada pembekalan di hari kedua. Selanjutnya kita masuk ke hari berikutnya, itu bicara tentang di hari Rabu itu sudah masuk ke proyek penguatan profil pelajar Pancasila, kemudian juga penggunaan platform Merdeka Belajar. Nah, di sini ada yang memberikan ulasan sedikit berkaitan dengan materi di hari Rabu, berkaitan dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu yang seperti apa. Ini untuk penggunaan platform Merdeka Mengajar, kemarin apa yang disampaikan? Platformnya. Silakan, Sylvie. Izin menjawab Bapak, mungkin lebih ke teknis dan fitur-fitur yang dikenalkan gitu Pak. Sempat disinggung juga mahasiswa yang sudah terdaftar akun ID mengajarnya gitu Pak. Apabila mahasiswa yang mendaftarkan akun ID mengajar menggunakan Gmail gitu itu sudah otomatis terdaftar ID belajar, dan ada sebagian mungkin saya pribadi ada terkendala mungkin dari pendownload dan terus pendaftaran akun ID belajar karena saya menggunakan email kampus Pak. Jadi mungkin itu keterhambatan saya dalam PMM atau platform Merdeka Belajar. Dalam pematerian tersebut juga dikenalkan sebagai fitur-fitur ya unggulan yang ada di platform Merdeka Mengajar. Mungkin seperti itu sih Pak. Tidak banyak sekali sih yang dikenalkan, namun kita bisa lihat langsung di dalam aplikasinya tersebut. Terima kasih. Oke, terima kasih Sylvie. Ada yang mau menambahkan? Ada masalah dengan materi di hari ketiga? Atau bisa diikuti untuk materinya? Untuk materi hari Rabu, saya anggap kalian sudah bisa memahami. Kemudian kita masuk ke hari keempat. Ini
ini yang akan nanti kita perjuangkan di sini adalah berkaitan dengan kompetensi atau kemampuan literasi dan juga numerasi. Dan di sini kita sudah masuk ke literasi. Di sini ada konsep dasar dari literasi, kemudian ada konsep literasi digital. Oke, silakan ada yang mau sedikit memberikan ulasan berkaitan dengan konsep dasar literasi dan literasi digital. Silakan Mita. Baik Bapak, sebelumnya mohon maaf kalau misalnya suaranya agak berisik. Di sini mungkin di hari keempat tentang konsep dasar literasi dan literasi digital. Mengenai konsep dasar literasi itu sendiri, sebelum saya mendapatkan materi ini, saya merasa saya itu miskonsepsi tentang pengertian dari literasi itu sendiri gitu. Setelah saya belajar kemarin, saya kayak mendapatkan ilmu baru gitu, bahwa literasi di sekolah itu bukan hanya membuat pojok baca, bukan hanya membaca 15 menit sebelum pembelajaran berlangsung, terus juga bukan hanya dengan membaca aja gitu kan. Ternyata literasi ini sendiri itu cukup luas gitu, cakupannya gitu, tidak hanya membaca tapi juga peserta didik itu harus memahami makna dari apa yang telah dia baca gitu, dan juga tidak hanya dari teks tulisan, bisa juga dari permainan, dari siswa mendapatkan informasi, juga itu merupakan sebuah literasi gitu. Nah, di sini juga mungkin dari setelah saya mendapatkan pemahaman tersebut gitu, jadi ingin sekali gitu kayak belajar lebih lanjut mengenai literasi itu seperti apa, dan juga kayak yang itu kayak kayak tahun-tahun sebelumnya yang mereka tuh hanya yang saya lihat tuh hanya membuat kayak pojok baca, terus kayak membaca 15 menit sebelum pembelajaran gitu kan, itu sebenarnya miskonsepsi gitu. Nah, terus di sini juga saya belajar mengenai literasi itu bisa kayak tujuannya itu harus bisa melatih kemampuan berpikir kritis peserta didiknya gitu. Jadi tidak hanya membaca saja. Nah, terus mengenai literasi digitalnya yang telah saya pelajari itu di sini tuh kayak menjelaskan mengenai kecakapan kita di digital, terus etika kita menggunakan digital tuh kayak gimana, terus juga keamanan digital itu seperti apa. Terus yang sudah saya pelajari itu bahwa ada beberapa platform yang sering banget digunakan di Indonesia ini gitu kayak secara keseluruhan, dan ada itu seperti Instagram, WhatsApp, juga webnya itu kayak Google dan lain sebagainya gitu. Dan juga setelah dilihat dari hal tersebut gitu, bahwa website yang menjelaskan tentang kayak membaca buku kayak gitu tuh kayak kurang banget diminati oleh orang-orang atau oleh siswa gitu. Nah, terus di sini juga kayak digital tuh kayak bisa jadi sebagai ancaman bagi kita ketika kita itu menggunakan digital itu tidak sesuai dengan etika penggunaannya gitu. Karena kan ada beberapa kayak ada beberapa hal yang kita hindari dari penggunaan digital ini. Contohnya kayak hoax, terus kayak di Twitter itu kayak bot yang gitu, terus kayak ada phishing juga, dan juga ada cyberbullying. Nah, mungkin yang paling sering kita lihat itu tentang cyberbullying, yang juga sangat kayak ramai banget gitu untuk dipelajari gitu ya, karena sekarang kan anak SD aja gitu ya, mereka udah menggunakan handphone, dan juga mereka itu kayak bahasanya itu ya, kalau misalnya sudah menggunakan handphone tuh kayak tidak bisa dikendalikan gitu. Nah, maka dari itu gitu kayak sangat perlukan sekali kita itu kayak mensosialisasikan gitu kayak dampak dari digital ini, salah satunya dari cyberbullying ini, karena seperti yang kita lihat gitu ya, dari adanya cyberbullying ini sangat berdampak negatif bagi peserta didik itu, bahkan mereka tuh bisa terkena uh, psikisnya tuh bisa kena gitu karena cyberbullying itu sendiri gitu. Mungkin seperti itu. Oke, terima kasih. Ada tambahan dari yang lain? Ini kita masuk ke
literasi ya. Nanti di minggu depan kita masuk ke numerasi. Mungkin sejauh ini kita hanya memahami bahwa literasi itu hanya terkait dengan membaca, tapi ternyata jauh lebih luas daripada sekadar membaca. Tapi tidak berarti dengan apa ya, dengan seperti program setelah mengetahui literasi itu tidak hanya membaca, tidak lantas kita meninggalkan program yang 15 menit sebelum mulai belajar itu membaca kemudian kita tinggalkan. Karena itu juga merupakan bagian dari literasi itu sendiri, walaupun kegiatan membaca 15 menit itu mungkin ruang lingkupnya itu masih sangat kecil. Tapi tidak lantas itu harus ditinggalkan. Karena nanti untuk literasi, untuk program seperti 5 menit atau 15 menit membaca sebelum pembelajaran, itu juga nanti akan sangat menopang dalam peningkatan kompetensi literasi. Dan yang dibaca itu tidak harus selalu berkenaan dengan pelajaran. Itu bisa komik, bisa juga kisah, ataupun yang lain. Yang penting nanti siswa itu senang dulu membaca. Nanti dari sana baru dikembangkan kemampuan literasinya. Dari yang lain ada tambahan ini berkaitan dengan konsep literasi, atau mungkin ada misinformasi berkaitan literasi, silakan bisa disampaikan. Atau dari apa yang tadi disampaikan oleh Mita ini cukup untuk mewakili apa yang kalian pahami. Bagaimana? Sudah mewakili, Pak. Ya, jadi kurang lebih tadi apa yang disampaikan oleh Mita itu dianggap sebagai apa yang kalian pahami berkaitan dengan materi tentang literasi yang sudah disampaikan. Oke, berarti kita anggap untuk materi di hari Kamis ini kalian bisa pahami. Kemudian untuk materi hari terakhir ini berkaitan dengan praktik baik untuk pembelajaran literasi di sekolah dasar. Kemudian juga memilih bacaan untuk di sini kita fokuskan di SD, kemudian juga strategi membaca di SD. Dari materi ini, silakan ada yang mau sedikit mengulas berkaitan dengan materinya. Kalian mengikuti untuk materi yang ini, untuk yang hari Jumat? Mengikuti Bapak. Oke, bisa disampaikan intinya atau ulasan sedikit berkaitan dengan praktek baik pembelajaran literasi itu seperti apa? Silakan, Mita. Baik Bapak, izin menyampaikan apa yang sudah saya pahami. Mungkin ini rangkum dari 3 judul materi ya, karena saling bersangkutan satu sama lain. Pertama mungkin dari pemilihan buku. Nah, di sini tuh kayak dijelasin bagaimana cara kita memilih buku, khususnya pada jenjang sekolah dasar yang akan kita datangi di sekolahnya. Nah, untuk sekolah dasar ini sendiri tuh, buku yang harus kita pilih itu adalah buku yang lebih dominan banyak gambarnya daripada banyak tulisannya gitu, khususnya untuk anak di kelas rendah gitu ya. Dan gambarnya itu juga gitu kan sangat berpengaruh terhadap kemampuan berpikir kritis siswa itu sendiri gitu. Nah, terus juga yang saya dapatkan juga gitu, untuk setiap anak tuh ada fasenya gitu untuk ujian gitu. Pertama tuh ada fase di umur 2 sampai 4 tahun gitu, masa penguasaan bahasa. Terus ada fase di usia 5 sampai 7 tahun yaitu penguasaan lebih kompleks dan simbolik. Dan juga usia 8 sampai 11 tahun itu cenderung lebih fleksibel dan mampu melihat perspektif beda, atau bacanya itu mengeksplorasi identitas, dilema, dan misteri umumnya digemari oleh mereka gitu pada di umur 8 sampai 11 tahun. Dan usia untuk 12 tahun ke atas mulai memiliki karakter seperti orang dewasa, dalam logika berpikirnya juga berbeda gitu ya. Nah, di sini juga gitu bahwa literasi ini tuh
atau buku itu sebagai tidak hanya sebagai cermin, tapi juga sebagai jendela dan juga pintu kaca geser terhadap siswanya gitu. Karena di situ cermin itu maksudnya si buku bacanya itu terwakilkan atas pengalamannya gitu. Terus kalau misalnya jendela itu kayak pengalamannya itu atau merasakan bahwa apa yang dia baca itu pengalamannya itu sama dengan orang lain gitu. Yang latar belakangnya dan tampilan fisiknya tuh uh, berbeda gitu. Nah, untuk buku sebagai pintu kaca geser ini itu bahwa pembaca itu ikut masuk ke dalam alur yang dia baca itu sendiri gitu. Nah, untuk strategi-strategi yang bisa diterapkan di sekolah dasar itu, pertama ada strategi membaca nyaring. Nah, di mana di sini tuh guru yang berpengaruh atau guru yang membacakan kepada siswanya gitu. Nah, tapi di sini juga ada Pak Rizky itu di pematerinya itu kayak menjelaskan bagaimana cara kita memegang bukunya saat kita menggunakan metode membaca nyaring, di mana gambarnya itu jangan sampai tertutup dengan tangan kita gitu, karena dengan gambar juga dapat berpengaruh untuk apa ya, kayak memahami peserta didik dalam cerita yang sedang dibacakan gitu. Nah, yang kedua, strategi yang bisa dilakukan itu bisa menggunakan grafik juga gitu. Grafik dengan bisa grafik atau apapun itu dengan gambar gitu, visualisasi. Terus bisa juga dengan metode yang sayangnya cuma dua metodenya, cuma itu membaca nyaring dan juga yang visualisasi grafik. Nah, mungkin untuk praktik baiknya yang pembelajaran literasi di sekolah dasar itu di sini tuh mungkin yang saya lihat dari pematerinya Pak Rizky itu beliau itu kayak membagikan setiap anak itu beberapa buku di mana bukunya itu emang sesuai dengan apa yang dia butuhkan. Jadi pendekatannya itu pertama kita bisa mendekati siswa atau peserta didik ketika sedang jam istirahat. Misal ada satu peserta didik, dia itu lagi sendirian. Nah, kita bisa mendekatinya, bisa kita ngobrol gitu untuk mendekati mereka gitu. Nah, ketika kita tahu nih apa sih buku bacaan yang dia butuhkan. Nah, kita kasih buku bacaan. Nah, di sini tuh sebisa mungkin buku bacaannya itu emang benar-benar bisa melatih berpikir kritis. Jadi misal ada satu gambar, nah di sini tuh kayak dikasih sticky notes, di mana siswa itu harus membuat satu pertanyaan dan pertanyaan itu harus dijawab juga oleh siswa dari bacaan yang dia sudah baca di buku itu gitu. Dan itu sangat sangat efektif sekali gitu dari buku dari strategi tersebut gitu, di mana bukan hanya melatih literasi siswa juga, tapi juga berpikir kritis siswa dan juga membuat pertanyaan, karena menurut saya membuat pertanyaan untuk anak sekolah dasar itu kan cukup susah ya gitu, dan itu sangat sangat baik gitu untuk diterapkan di sekolah dasar. Mungkin seperti itu Bapak. Oke, terima kasih. Dari yang lain ada yang mau menambahkan? Boleh, Silvi, silakan. Baik, Bapak. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin ini merupakan pemahaman baru bagi saya di jenjang pendidikan saya untuk anak usia dini sendiri. Kenapa ini merupakan tanda-tanda yang besar mungkin bagi sebagian guru di luaran sana mengenai anak usia dini yang bukan tidak boleh, tapi harus dikenakan dasar-dasar literasi. Maksudnya di sini banyak sekali guru PAUD itu yang mengenakan bacaan ke anak usia dini dan itu tuh kurang tepat. Nah, itu tuh diperjelas dalam pematerian yang disampaikan oleh Kak Tati mungkin dalam penjenjangan buku gitu, di mana ada jenjang A, B, C, D, E sampai E gitu. Di mana kita itu bisa melihat nih anak tersebut tuh sudah masuk dalam tahap mana gitu. Dan untuk saya sendiri di tahap anak usia dini itu masih di tahap A, yakni anak itu baru mengenal buku gitu dan baru mengenal dasar-dasar huruf dan lain sebagainya, dan belum mampu membaca gitu, istilahnya masih kita lah yang membacakan. Mungkin dari situ Pak jadi mendapatkan insight baru mungkin terhadap pemahaman saya yang masih bingung gitu di dunia pendidikan anak usia dini itu sendiri. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Mita dan Silvi. Dari yang lain ada tambahan? Atau cukup? Untuk
apa yang sudah disampaikan. Saya rasa itu cukup mewakili dan mudah-mudahan dari yang lain itu juga bisa memahami apa yang sudah disampaikan oleh pemateri ataupun juga seandainya memang belum memahami tadi bisa dibantu oleh yang lainnya. Jadi nanti kalian bekerja sebagai tim, nanti saling melengkapi. Kalau ada yang kurang paham nanti bisa saling bantu ya, baik itu dalam pemahaman ataupun juga nanti mungkin dalam eksekusi ketika program sudah mulai dilaksanakan. Tadi kita sudah coba untuk membahas semua pembekalan ya dari hari pertama sampai ke hari terakhir di minggu ini. Dan nanti kita akan bicara mengenai kesan-kesan kalian selama mengikuti pembekalan selama 1 minggu ini. Mungkin kita mulai dari waktu dulu ya, dari durasi. Tadi dari setiap materi itu waktunya cukup. eh, Tadi ada yang 2 jam, kemudian ada yang 1,5 jam. Nah, kira-kira dari kalian untuk materi yang disampaikan itu durasinya sudah cukup sesuai dengan kebutuhan atau terlalu lama atau terlalu pendek. Artinya ini kurang panjang nih waktunya untuk pembahasan ini. Kemudian untuk pembahasan ini terlalu panjang. Silakan ada yang mau menyampaikan. Silakan Sylvie. Baik, Bapak. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin di beberapa pematerian ada waktu yang cukup, ada waktu yang kurang, dan ada waktu yang terlalu lama mungkin. Untuk di hari pertama, karena menurut saya itu merupakan strategi kita dalam mengajar nantinya ya, Pak. Jadi menurut saya untuk konsep dasar pedagogi itu kurang lama gitu, Pak, dan konsep dasar andragogi. Kemudian untuk hari-hari selanjutnya, terkhusus di hari terakhir, di hari kelima mengenai literasi, Pak, mungkin menurut saya pribadi, karena dalam judul yang pematerian yang pertama, mohon maaf, tentang praktik baik pengajaran literasi, terus pematerian kedua tentang memilih bacaan, dan pematerian terakhir mengenai strategi membaca itu kurang lebih sama ya. Ada yang pembahasannya tuh ada yang sudah dibahas di pematerian sesi pertama, dibahas lagi di sesi kedua, namun tidak begitu diperjelas. Namun kesannya seperti saya tuh sudah menulis, sudah mencatat, tapi masih maksudnya tuh ada materi lagi gitu mengenai hal itu gitu. Jadi kesannya terulang-ulang. Mungkin di hari kelima itu, Pak, mungkin. Untuk hari 2, 3, 4 itu mungkin menurut saya cukup. Sekian. Oke, terima kasih Sylvie. Dari yang lain, sekarang semuanya wajib bicara ya untuk menyampaikan ini berkaitan dengan waktu. Selanjutnya dari Hilda dulu. Bagaimana? Baik, Bapak. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya mohon maaf jika kurang terdengar karena di sini hujan. Untuk mungkin sama ya tadi yang dikatakan oleh Silvi perihal waktu dan perihal materi yang kayak seakan diulang-ulang. Padahal pada pematerian pertama itu sudah dijelaskan dengan cukup rinci, tapi pada pematerian kedua itu diulang lagi dan dibahas kembali gitu. Sehingga waktu yang digunakan itu terlambat gitu, sehingga contohnya kemarin itu harusnya kita itu jam 3 itu harus udah mulai post test, akan tetapi kita malah memulai post test itu pada jam 5 lebih jam 3 lebih 15 menit, sehingga pada penyelesaiannya juga semakin terlambat, dan juga dengan link-linknya yang error, sehingga untuk post testnya juga semakin terlambat gitu untuk bisa dikerjakan oleh kita. Mungkin perihal waktu saja, Bapak. Terima kasih. Oke, terima kasih Hilda. Selanjutnya Ellen, silakan. Baik, untuk menurut saya sama pendapatnya seperti teman-teman, di mana materinya itu sudah cukup baik disampaikan oleh pemateri-pemateri, namun ya ada kurang-kurangnya dikit. Tapi saya mau nanya Pak, nanti untuk surat tugas itu yang pas waktu Senin disampaikan, itu tuh ditujukannya buat ke distrik doang atau gimana ya Pak? Untuk surat tugas nanti itu kan sebenarnya nanti bisa kita gunakan nanti untuk ke sekolah sebagai bukti penugasan kita. Dan untuk yang ke distrik itu sudah nanti diwakili dari
DPL ya nanti ada yang dari Unigal itu nanti Pak Mumu sebagai koordinator DPL Ciamis itu yang nanti akan berhubungan dengan Dinas Pendidikan. Nah, nanti Pak Mumu di awal mungkin nanti akan sambil membawa surat tugas atau membawa SK untuk sebagai legalitas kita nanti untuk berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan. Jadi nanti untuk surat tugas kemudian SK nanti bisa kita simpan terlebih dahulu, nanti kita gunakan pada saat kita melakukan kunjungan ke sekolah, pada saat prapenugasan kita melaksanakan survei ataupun nanti pada saat awal kita melakukan apa ya pelepasan atau penerimaan nanti di sekolah. Jadi nanti untuk SK atau surat tugas nanti yang berdasarkan surat tugas atau SK yang dari kementerian itu nanti dijadikan sebagai dasar untuk koordinasi DPL nanti dengan Dinas Pendidikan. Nah, nanti pada saat pelepasan mungkin kalau biasanya itu keseluruhan dari mahasiswa itu nanti mengikuti acara pelepasan atau juga mungkin bisa saja nanti hanya perwakilan, tapi biasanya itu keseluruhan dari peserta itu nanti ikut pelepasan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, entah itu tempatnya nanti di Disdiknya ataupun juga bisa juga dilaksanakan di salah satu sekolah yang dipilih oleh Dinas Pendidikan. Jadi nanti untuk SK kalau sudah ada nanti DPL yang mengurus dulu untuk koordinasi dengan Disdiknya. Mungkin seperti itu penjelasannya ya. Terima kasih, Pak. Ya. Untuk waktu bagaimana? Sudah cukup untuk durasi? Cukup, Pak. Cukup. Silakan selanjutnya dari Indira. Hampir sama ya Pak dari teman-teman juga sudah cukup. Tapi untuk saya pribadi mungkin karena sudah dari pagi sampai sore gitu Pak. Untuk jam-jam terakhir itu agak terlalu apa ya? Udah tidak fokus gitu Pak. Untuk saya pribadi untuk mengikuti kegiatan tersebut gitu. Mungkin di akhir-akhir pemateriannya kadang ada yang bisa mengajak si peserta itu untuk fokus lagi atau bahkan ada beberapa pematerian yang malah semakin tidak fokus gitu ya, entah suaranya itu kecil atau terlalu fokus pada apa yang dipaparkan pemateri gitu. Mungkin dari saya sebegitu, untuk waktunya sudah bagus Pak, sudah aman. Oke, terima kasih Indira. Selanjutnya dari Mita. Untuk menurut saya apa yang saya dirasakan untuk waktu itu sendiri udah ada beberapa materi yang emang udah cukup segitu gitu. Tapi ada juga beberapa materi itu yang emang kurang gitu. Yang saya rasakan yang kurang itu waktu penjelasan tentang asesmen itu kan kalau asesmen itu atau penilaian itu menurut saya sendiri itu lumayan penting gitu ya untuk mengetahui kebutuhan siswa gitu untuk feedback. Nah di sini tuh kan pemateri itu sedang menjelaskan bagaimana cara kita membuat soal, bagaimana cara kita menentukan pilihan ganda yang tepat ketika pilihan ganda itu kayak sesuai dengan konsep-konsepnya itu gitu. Karena yang sering khususnya saya sih ya ketika saya membuat soal untuk peserta didik tuh saya kayak asal-asalan gitu membuat pilihan gandanya gitu. Nah, jadi ketika saya mendapatkan materi itu kayak wah ini kayak seru banget gitu. Tapi ketika waktunya udah cukup mepet gitu kayak ngerasa kayaknya kurang gitu ini waktunya buat ngejelasin gitu mungkin itu. Tapi tadi juga kata Silvi juga ada beberapa materi yang emang penjelasannya itu diulang gitu. Jadi ketika diulang itu kayak saya sendiri tuh kayak ngerasa apa ya kayak kurang semangat gitu buat apa ya buat mendengarkannya gitu. Oke, terima kasih untuk semuanya. Tadi kita sudah bicara mengenai durasi ya untuk kesesuaian antara kebutuhan waktu dengan materi yang disampaikan. Dan itu pun juga nanti tidak akan terlepas dari bagaimana
para pemateri itu menyampaikan materi setiap eh, materi untuk pembekalan ini. Ini dari 1 minggu pembekalan, kalian bisa sandingkan ini dengan pematerinya bagaimana, kemudian juga bagaimana pemateri itu menyampaikan materinya seperti apa, apakah membuat kita tertarik untuk mengikuti atau malah boring sehingga kita tidak mengikuti penyampaian materi dengan baik. Nah, dari 1 minggu pembekalan, materi yang paling berkesan itu materi tentang apa? Mungkin dari setiap orang itu akan memiliki kesan yang berbeda pada setiap materi. Oke, kita mulai dari Hilda terlebih dahulu. Jadi materi apa yang paling dianggap menarik, kemudian dari pematerinya, kira-kira pemateri mana yang paling menarik, kemudian yang terlihat paling boring itu materi apa? Atau siapa yang memberikan materinya? Ataupun boleh tidak disebutkan pematerinya siapa, tapi boleh sebutkan materi yang membahas ini kekurangannya apa dari sisi kalian sebagai penerima informasi ya, bukan berdasarkan karena kita mengetahui ilmu atau mengetahui pengetahuan itu jauh lebih dari pemateri, tapi ini lebih ke kita menempatkan kita sebagai penerima. Bagaimana pemateri itu menyampaikan informasi, apakah sudah baik atau tidak, dan kira-kira masukannya seperti apa untuk pembekalan di minggu kedua ataupun selanjutnya. Silakan dari Hilda terlebih dahulu. Baik, Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf jika suaranya tidak terlalu jelas. Izin menyampaikan untuk menurut saya pematerian yang berkesan itu ada pematerian yang dari materi memilih bacaan yang baik untuk anak usia dini, anak SD, anak SMP, dan anak SMK dan seterusnya gitu. Menurut saya beliau itu penyampaiannya itu sangat menarik karena juga beliau juga adalah seorang guru sekolah dasar sehingga memberikan contoh-contoh ataupun link-link yang bisa dimanfaatkan untuk bisa menuntun anak-anak sekolah dasar untuk bisa membaca nyaring ataupun lebih memahami bacaan yang dia bacanya gitu. Sehingga menurut saya itu adalah hal yang sangat menarik, apalagi saya seorang mahasiswa PGSD, sehingga menurut saya itu adalah hal yang sangat bermanfaat jikalau saya nanti sudah bisa bekerja sebagai seorang guru gitu. Dan untuk hal yang saya inginkan untuk untuk pembekalan pada minggu kedua itu adalah mungkin ya dari segi pematerian yang lebih mungkin lebih berbobot tapi waktunya sampai pas gitu. Kalau dari segi berbobotnya juga yang kemarin itu sangat-sangat amat berbobot sekali ya Pak. Akan tetapi mungkin ada halnya yang waktunya kurang panjang sehingga penyampaian materinya itu terlalu diburu-buru sehingga kita sebagai penerima pembahasan mereka itu sehingga terasa terburu-buru untuk bisa memahami hal yang mereka sampaikan gitu. Mungkin sekian Bapak. Terima kasih. Untuk materi yang paling berkesannya materi apa? Boleh 1 atau 2 materi ya, tidak dibatasi. Untuk yang paling berkesan itu yang tadi itu yang memilih bacaan untuk anak SD, SMP, dan SMK. Dan juga mungkin ada salah satu juga yang menurut saya menarik itu adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila begitu Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Hilda. Selanjutnya dari Ellen untuk pertanyaan yang sama. Baik, kalau menurut saya materi yang paling menarik untuk disimak di minggu kemarin adalah platform Merdeka Belajar karena di pematerian itu si pemateri itu sangat apa ya berinteraksi dengan audiens gitu. Jadi kitanya tuh perhatian gitu. Terus di materi platform Merdeka Belajar itu dijelasin gitu bagaimana cara aplikasi itu
sangat berguna banget kalau misalnya kita udah terjun ke dunia mengajar gitu, seperti di SD. Dan juga di platform Merdeka Belajar itu kita dikasih tahu bahwa ada beberapa fitur yang bakal kita gunain untuk ngajar di sekolah dasar. Di antaranya ada video inspirasi, ada pelatihan mandiri, bukti karya saya, dan asesmen murid dan perangkat ajar. Kalau untuk materi yang kurang saya pahami, kayaknya di hari pertama yaitu konsep pedagogi. Gitu aja sih. Oke, terima kasih Ellen. Selanjutnya Mita. Ya, baik Bapak izin menjawab. Mungkin waktu pembakaran ILO kemarin semuanya hampir berkesan gitu ya. Nah, cuman ada beberapa materi yang kayak karena penyampaiannya itu sangat sampai ke saya pribadi gitu. Ada 3 materi. Pertama mengenai tentang konsep dasar pedagogik. Nah, di sini tuh pematerinya Kak Is itu sangat apa ya, kayak menyampaikannya itu sangat lembut, tuh sangat sampai gitu ke kita sebagai pendengar gitu ya. Terus juga di beberapa sesi itu tidak hanya menjelaskan materi, tetapi juga apa ya, saya mengajak kita untuk berpikir gitu, karena ada beberapa pertanyaan gitu ya, dan itu mengajak kita untuk berpikir kritis gitu. Jadi tidak hanya kita mendengarkan, tapi kita juga kayak diasah untuk berpikirnya gitu. Nah, terus yang kedua di materi tentang asesmen kognitif dan non kognitif di kelas gitu. Karena saya merasa ini tuh kayak penting banget gitu, dan juga penyampaian itu sangat apa ya, sangat sampai juga, dan juga kita tuh dikasih beberapa soal untuk kita menjawab gitu. Dan ketika diberi soal tuh kayak saya untuk menjawab soal itu aja saya susah gitu, kayak saya harus belajar lebih dalam lagi nih tentang asesmen kognitif dan non kognitif di kelas gitu, karena waktu saya mendapatkan materi tentang evaluasi saat di kuliah tuh saya kurang mendapatkan materinya gitu, jadi lebih ke project daripada materi gitu. Nah, selanjutnya itu tentang praktik baik pembelajaran literasi di sekolah dasar gitu. Nah, di sini mungkin karena penyampaian pematerinya itu sangat interaktif dengan kita, terus juga mempraktikkan bagaimana cara kita memegang buku. Itu kan memegang buku tuh kayak hal sepele gitu ya, ketika kita pikirkan gitu. Tapi dengan kita memegang buku yang baik ketika kita menggunakan metode menyaring itu sangat apa ya, sangat bagus gitu untuk kita praktikkan nanti gitu. Nah, itu juga praktiknya itu kita juga kayak belajar tentang bukunya itu seperti apa sih yang harus disampaikan kepada anak-anak sekolah dasar, terus juga menjelaskan tentang apa ya namanya, oh ya, bapaknya juga kayak menyampaikan tentang link-link atau web yang bisa kita kunjungi untuk mendapatkan buku-buku yang bisa kita terapkan di sekolah dasar. Terus untuk pematerian yang mungkin saya kurang pahami sedikit, mungkin itu mengenai kompetensi andragogi itu sendiri gitu. Karena mungkin karena saat Zoom tuh saya sedang ada di tempat yang kurang apa ya, kurang kondusif gitu ya. Jadi saat materi disampaikan itu cuma beberapa materi yang masuk di pas awal-awal aja. Terus juga pembicaranya juga atau materinya juga saat menyampaikan itu kurang interaktif gitu. Jadi kita tuh hanya mendengarkan saja. Jadi kayak kurang apa ya, kurang masuk aja gitu, dan kita tuh kurang terlibat saat mendengarkan gitu. Mungkin itu Bapak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya dari Silvi terlebih dahulu. Baik Bapak, terima kasih atas kesempatannya dan mohon maaf sebelumnya apabila suara saya kurang jelas karena di sini sedang hujan itu Pak. Untuk pematerian yang sangat berkesan bagi saya itu pematerian di hari pertama, sama halnya dengan Mita mengenai konsep dasar pedagogik, mohon maaf, yang dibawakan oleh Bapak Setio Iswoyo atau lebih akrab dikenal dengan Pak Is gitu ya. Nah, Pak Is itu
first impression saya ke Faiz itu benar-benar sangat-sangat menyentuh dengan pembawaan beliau yang sangat-sangat baik, lemah lembut gitu. Membuat saya termotivasi dan terinspirasi agar bisa seperti beliau gitu Pak dalam membawakan suatu materi atau bahan ajar kepada anak-anak gitu. Selain itu dengan panggilan kepada audiens atau kepada kita itu dengan panggilan nak membuat saya tersentuh dan lebih apa ya menjadi suatu ketertarikan tersendiri Pak bagi saya pribadi gitu. Selanjutnya Pak Ilkoyo juga sering memberikan apresiasi gitu Pak kepada audiens yang menjawab pertanyaan gitu dan menyisipkan banyak sekali ice breaking. Hal tersebut membuat fokus kita tuh kembali ke fokus kita dalam memahami suatu materi itu kembali segar lah istilahnya. Untuk pematerian yang menurut saya pribadi kurang mungkin ada di hari kelima gitu Pak. Kenapa? Karena hari kelima itu yang tadi sudah saya sebutkan, rata-rata pembawaan materinya itu hampir sama dan hampir mengulang kembali. Jadi saya tuh kurang interesting mendengarkannya. Mungkin seperti itu Pak. Terima kasih. Terima kasih Silvi. Selanjutnya yang terakhir Indira. Mungkin saya hampir sama dengan Hilda ya Pak. Lebih kepada pematerian yang bagaimana cara literasi gitu Pak. Karena ada ilmu tambahan mengenai bagaimana cara kita sebagai guru untuk menyampaikan cerita gitu ke anak-anak dan pembawaan pemateriannya juga menarik gitu Pak untuk saya sendiri. Bahkan saya yang mahasiswa aja tertarik gitu untuk mendengarkan pembicaraan beliau, apalagi anak-anak di sekolah dasar gitu. Dengan cara pembawaan dia bercerita, membawakan bagaimana dia memberikan materi gitu. Saya sangat tertarik. Untuk yang kurangnya Pak mungkin di hari terakhir karena saya tidak terlalu mendengarkan di materi-materi terakhir, makanya saya uh, tidak begitu terlalu paham gitu mengenai materi yang disampaikan. Tetapi untuk keseluruhan saya insya Allah paham Pak. Oke, terima kasih untuk apa yang tadi kalian sudah sampaikan. Ini berkaitan dengan kesan kalian mengikuti pembekalan untuk setiap materi. Saya rasa untuk refleksi kita sudah cukup ya untuk membahas mengenai pembekalan dan mungkin mohon nanti untuk mulai juga menyiapkan rancangan untuk program kerja. Mungkin nanti selama pembekalan itu juga akan ada pengarahan dari pada saat pembekalan itu ada pengarahan untuk penyusunan program kerja. Tapi mohon nanti untuk menyiapkan setiap individu itu juga menyiapkan program individunya. Program individu ini mudah-mudahan ini berdasarkan pengalaman di kampus mengajar sebelumnya. Jadi ada program individu ini terkait dengan basic kita sendiri. Misal yang dari pendidikan jelas ya nanti membuat program yang secara individu itu sesuai dengan basic dari program studi asalnya. Misal untuk yang dari teknik informasi berarti nanti membuat program yang berkaitan dengan teknologi informasi atau berkaitan dengan teknologi. Kemudian misalnya Ellen yang di luar dari pendidikan berarti nanti membuat program yang nanti terkait dengan kemanajemenan. Walaupun programnya individu, nanti yang lain tetap saling membantu. Jadi programnya usulan individu atau pribadi, tapi nanti programnya itu tetap menjadi program bersama. Tapi yang nanti menjadi motornya itu individunya tersebut. Jadi misal untuk program yang berkaitan dengan kemanajemenan, itu nanti Ellen sebagai motornya, tapi yang lain itu tetap membantu.
untuk pelaksanaannya. Jadi nanti semua individu itu tadi ya saling mendukung, saling support. Ini berkaitan dengan program-program yang nanti akan dilaksanakan. Jadi nanti ketika sudah kita melewati tahapan FKKS atau forum komunikasi nanti dengan sekolah, kemudian sudah menetapkan program kerja, baik itu individu ataupun kelompok, itu nanti tetap menjadi tanggung jawab semua. Jadi walaupun nanti program individu, tapi ketika tidak terlaksana atau hasilnya tidak cukup baik, maka itu tanggung jawabnya, ketidakberhasilan itu menjadi tanggung jawab kelompok. Mungkin itu ya yang saya titipkan berdasarkan pengalaman di kampus mengajar sebelumnya. Dan nanti kita akan coba kita akan coba rumuskan kapan nanti kita akan mengunjungi SDN 1 Panyingkiran untuk tahapan awal kita nanti sebelum prapenugasan. Jadi nanti pada saat prapenugasan, di dalam tahapan prapenugasan sebelum masuk ke penugasan, itu kita sudah ada komunikasi terlebih dahulu dengan pihak sekolah sebagai nanti baseline data kita. Jadi kita mengetahui kondisi sekolah itu seperti apa, mulai dari kurikulumnya, kemudian kondisi siswanya. Jadi nanti kita paham keberagaman siswanya itu seperti apa, tipe-tipe dan karakternya seperti apa, kemudian kondisi perpustakaannya seperti apa. Jadi sarana prasarana sekolah pun itu nanti kita perlu datanya, termasuk untuk data-data digitalnya pun itu kita perlu, termasuk ketersediaan dari Chromebook ataupun juga laptop ataupun hal sejenisnya nanti untuk sarana yang dapat kita gunakan untuk melakukan pretest ataupun post-test AKM. Mungkin untuk pertemuan, untuk kalian nanti ada pelaporan hasil refleksi ini tidak? Atau hanya Dari DPL saja yang yang melaporkan? dari yang yang kita dapatkan hanya DPL saja Bapak yang mengirimkan. Oke, berarti nanti kalian tidak perlu melaporkan apa yang kita diskusikan hari ini, tapi untuk mungkin nanti di laporan akhir kalian tetap ada yang harus disampaikan berkaitan dengan kegiatan prapenugasan. Jadi mungkin kita bisa ambil dokumentasi dulu. Silakan mungkin dari salah satu di antara kalian ada yang men-screenshot, kemudian nanti bisa di-share di grup. Siapa yang mau? Silakan diarahkan, kemudian boleh. Boleh Silakan. Bapak, dari saya. Izin Bapak dan teman-teman semuanya, izin untuk mendokumentasikan. Saya mulai hitung ya. 1, 2, 3. Boleh satu kali lagi. 1, 2, 3. Sudah Bapak dan teman-teman. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Sekarang kondisinya cuaca tidak menentu, sering hujan. Mohon jaga kondisi karena kita belum masuk ke penugasan. Kita masih di fase prapenugasan dan kita juga masih memiliki tugas yang harus kita ikuti, yaitu pembekalan, kemudian refleksi-refleksinya setiap pertemuan ada refleksi di presensi yang harus kalian isi. Kemudian di akhir pekan kita juga harus ada refleksi berkaitan dengan apa yang sudah kalian ikuti selama 1 minggu ke belakang, sehingga di sini perlu ekstra konsentrasi, perlu fokus, sehingga kalian harus bisa menjaga kesehatan. Kemudian juga hal-hal yang lain itu harus mulai dipersiapkan untuk nanti kita mengikuti masa penugasan. Termasuk koordinasi juga dengan perguruan tinggi ya. Sudah melakukan koordinasi dengan PIC-nya di tiap universitas? Sudah Bapak. Oke. Berarti nanti kita siap untuk melanjutkan program kampus mengajar ini. Dan saya titipkan tadi, mohon bisa menjaga kesehatan, kemudian juga di antara kalian terus berkomunikasi ya untuk bisa terjalinnya atau terbangunnya chemistry yang baik, sehingga nanti pada saat penugasan tidak menghasilkan atau tidak membuat permasalahan-permasalahan yang seharusnya tidak perlu muncul.
Jadi saya titipkan itu ya, terutama untuk gesekan-gesekan ataupun hal-hal yang mungkin bisa terjadi selama proses penugasan, itu nanti bisa diminimalisir ya seminim-minimnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya, karena kondisi di luar juga ini semakin tidak mendukung ya, karena hujan yang semakin deras dan takutnya ada petir ataupun yang lainnya. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Salam hangat untuk keluarga. Eh, Kita akhiri dan cukupkan untuk pertemuan hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Eh, Mohon maaf jika ada kekurangan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Sama.